mahal. Nah, ini untuk imunisasi pertama supaya tanaman kita aman dari serangan Gemini virus. Nah, ini untuk inseknya biasanya kita rolling terus. Untuk petani itu biasanya kan menghitungnya hanya di sini karena menggunakan tenaga sendiri. Tapi kalau saya itu kan untuk tenaga kerjanya kan kita membayar orang, jadinya untuk pengeluaran untuk tenaga kerja memang cukup banyak. Nah, yang perlu diperhatikan itu dapat tonase sekitar 1 ton 370,5 kg. Nah, ini kemudian untuk jumlah uang masuk atau pendapatannya yaitu Rp72.175.000, Rp915.000. Nah, jumlahnya masih sisa Rp45.260.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argomulyo. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan mengupdate terkait tanaman kita, yaitu tanaman Dipa. Untuk saat ini kondisi tanaman sudah mulai tidak terawat. Ini sudah mulai umur 8 bulan. Jadi kita tanamnya itu di bulan September. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti ini udah mau masuk usia 9 bulan. Tapi pada saat kemarin di umur 8 bulan atau 8 bulan lebih sedikit lah, kita sudah tidak melakukan perawatan lagi. Pada saat kemarin kita menghitung biaya operasional itu tidak nutup ketika panenan kita terakhir itu hanya dapat di 10 kilo, di 10 kilo setengah, dengan harga jual kemarin hanya Rp29.000. Jadi itu sudah tidak masuk kalkulasinya. Jadi tanaman saya biarkan karena ketika diteruskan nantinya untuk biaya operasionalnya malah bertambah, karena untuk tanaman ini sudah memasuki atau sudah mendapatkan omset sekitar Rp72 juta. Ketika itu kita paksakan dirawat dengan kondisi tanaman yang tidak maksimal, panenan hanya di bawah 10 kilo, itu nantinya malah menambah di biaya operasionalnya. Untuk vigor tanamannya itu sebenarnya masih bagus, tapi yang menjadi PR itu kita di perawatan pucuk daunnya, karena untuk tipe toleran virus ketika itu perawatannya di pucuk daunnya itu kurang maksimal, nantinya juga produksinya kurang maksimal. Nah, jadi yang terpenting dalam budidaya tanaman cabai itu kalau bisa untuk pupus itu harus selalu bagus. Ketika pucuk daunnya sudah terhambat terserang Gemini virus, nanti untuk buah keduanya atau buah ketiganya tetap kurang maksimal. Kemudian nanti kita juga akan update yaitu dari biaya perawatan, dari biaya pupuk dasar, kemudian dari hasil panen dan juga tonase kita akan publikasikan semua. Sudah kita rekap. Nanti untuk bolo-bolo bisa memperhitungkan yaitu sebenarnya tanam cabai itu potensi atau tidak. Nanti kita share di video ini, mohon simak sampai selesai. Kemudian nanti kalau ada kritik, saran atau masukan, silahkan untuk komen di bawah ya. Oke, setelah tadi kita cleaning lahan untuk melihat kondisi atau performa dari cabai milik saya, pada kali ini kita akan membahas terkait harga pokok produksi, kemudian pendapatan dan juga lain sebagainya. Jadi untuk luas lahan sendiri ini yang saya tanam itu sebanyak 1.500 meter persegi. Untuk jumlah lubang tanaman yaitu 2.000 lubang tanam. Jadi
untuk tanaman yang dipa itu kita sistemnya double. Jadi untuk satu lubang itu ada 2 tanaman. Nah, hal ini untuk mengantisipasi karena jenis cabai yang saya tanam itu tipe toleran, untuk mengantisipasi supaya nantinya kalau ada yang terserang Gemini virus ada penggantinya. Kemudian untuk lahan, untuk sewa lahan itu untuk 1.500 meter persegi itu 3 juta rupiah. Ini 3 juta rupiah untuk sewa lahan, itu baru lahan saja ya. Kemudian pada pemberian pupuk dasar pada saat olah lahan itu kita menghabiskan sekitar 4.665.000, itu sudah termasuk pupuk dasar, kemudian mulsa, kemudian bibit, ajir, dan juga sujen atau untuk pengunci mulsa itu ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja ini dari awal buka lahan itu karena tanaman itu bekas tanaman padi, jadi kita olah lahannya cukup ekstra, dari nyangkul, kemudian ada kultivator, ada ngelus atau apa namanya pemasangan mulsa dan lain sebagainya. Ini ada bayar tanam, ada bayar tali, pruning, nyemprot dan lain sebagainya, ini sampai panen. Dan terakhir itu sampai panen ke-30 itu jumlahnya sebanyak 12.430.000 rupiah. Jadi ini baru untuk tenaga kerja dan juga pupuk dasar, tenaga kerja termasuk perawatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengeluaran itu kita ada juga pengeluaran untuk insek, nutrisi, fungisida, pupuk dan lain sebagainya. Nah, ini untuk inseknya kita cukup banyak ya, karena tipe toleran virus itu untuk perawatannya emang sedikit ekstra. Jadi dibanding dengan yang TAVI atau tahan virus itu, untuk inseknya atau untuk kebutuhan inseknya itu sangat banyak. Ini untuk pertama saja kita sudah pakai Restal Neo, sudah pakai Pegasus, Agrimek, Uracron, dan Agapro. Nah, ini beberapa jenis insektisida dengan dosis tinggi dan juga harganya cukup mahal. Nah, ini untuk imunisasi pertama supaya tanaman kita aman dari serangan Gemini virus. Nah, ini untuk inseknya biasanya kita rolling terus. Kemudian untuk, nah ini ada Uberon juga, ada Rotras, kemudian ada Bimisia, ada Bulvidor, Biotrifos. Kita tetap rolling terus pada proses penyepraian insektisidanya supaya tanaman aman dari serangan Gemini virus. Kemudian ada juga beberapa pupuk atas ataupun nutrisi atas, kemudian ada pupuk yang kita kocorkan maupun kita tugal. Nah, ini untuk pengeluaran insek, nutrisi, kemudian fungi itu sebanyak 6.820.000 rupiah. Jadi bisa kita lihat untuk petani itu biasanya kan menghitungnya hanya di sini karena menggunakan tenaga sendiri. Tapi kalau saya itu kan untuk tenaga kerjanya kan kita membayar orang, jadinya untuk pengeluaran untuk tenaga kerja memang cukup banyak. Nah, yang perlu diperhatikan itu justru malah di sini. Kebanyakan petani-petani itu tidak menghitung biaya produksi secara gamblang atau jelas. Yang dihitung hanya pengeluaran untuk insek, nutrisi maupun fungi. Sedangkan saya ini sudah menghitung semuanya, antara insek, tenaga kerja, nutrisi, fungi, bahkan lahan pun saya tetap hitung. Jadi untuk, nah ini cuma pengeluaran, kita sudah rekap. Ini untuk lahan itu seluas 1.500 meter, yaitu 1 tahunnya 3 juta rupiah. Kemudian tenaga kerja ini termasuk buka lahan dan lain sebagainya itu
termasuk petik, kemudian spray dan juga pasang ajir dan lain sebagainya itu habis Rp12.430.000. Kemudian untuk pemberian pupuk dasar ini termasuk plastik di sini ya, termasuk mulsa, jadinya kebutuhan mulsa itu saya 1.500, jadi 1,5 roll untuk kebutuhan mulsanya, 1,5 roll. Kita menggunakan mulsa Gaya Tani. Kemudian untuk pupuk dasar dan juga mulsanya ini habisnya sebanyak ini. Kemudian untuk obat termasuk insek, fungi, nutrisi dan juga pupuk untuk ditugalkan dan direkocorkan itu sejumlah Rp6.820.000. Jadi sudah kita jumlah untuk pengeluarannya itu totalnya Rp26.915.000. Kemudian dari ini ada jumlah pemasukan. Ini jumlah pemasukan itu kita rekap di buku yang satunya, karena setiap petik langsung kita catat untuk pendapatannya. Nah, ini beberapa catatan terkait jumlah dan juga uang yang masuk. Nah, ini sudah kita rekap semua petikannya sampai petikan ke-30. Kita hanya petik sampai 30 kali, itu dapat tonase sekitar 1 ton 370,5 kg. Nah, ini kemudian untuk jumlah uang masuk atau pendapatannya yaitu Rp72.175.000. Nah, ini sudah kita rekap, sudah kita hitung supaya teman-teman tidak bingung, karena tulisan yang satunya itu tulisannya enggak jelas. Ini juga tadinya tulisannya seperti ini, sudah kita rekap dijadikan satu di sini. Nah, untuk pendapatan bersih. Nah, untuk ini untuk petikan 30 kali petik, alhamdulillah kita dapat Rp72.175.000. Kemudian untuk pendapatan bersih yaitu kita hitung dari omset, kemudian dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang ini. 72.175 dikurangi Rp26.915.000. Nah, jumlahnya masih sisa Rp45.260.000. Kemudian ini jumlah tonase sudah kita bahas tadi, yaitu 1 ton 370,5 kg. Nah, ini dibagi dengan 2000 lubang tanam, jadinya kita belum maksimal ya, kita hanya bisa mendapatkan 0,685 kg. Jadi kita tidak mencapai target yang kita targetkan itu 1 kilo, ternyata baru dapat segini. Tapi memang untuk perawatan di bulan-bulan Agustus sampai Desember, Januari, Februari itu terbilang cukup ekstrim untuk tanaman yang jenis toleran virus. Kalau saya tanamnya mungkin di Tavi, ini kemungkinan sudah 1 kilo lebih, karena setiap 6 hari, setiap seminggu itu petiknya 2 kali, sedangkan yang untuk toleran itu hanya seminggu 1 kali atau 5 hari sekali. Jadi kalau dikalkulasi sepertinya menang yang Tavi. Dari segi insek pun lebih hemat. Mungkin dari biaya produksi, kemudian dari biaya perawatan dan lain-lain mungkin menang di Tavi ya. Nah, untuk harga pokok produksi, yaitu ini kita ambil dari ini, jumlah pengeluaran 26.915 dibagi dengan jumlah lubang tanam yaitu 2000 tanaman. Untuk harga pokok produksi Rp13.457,5. Ini sudah dihitung semuanya, termasuk lahan, termasuk tadi yang ini sudah dihitung semua. Nah, dengan penantian selama kurang lebih 7 bulan ya, 6 bulan 7 bulan,
dapat 10.260.000 rupiah. Ini budidaya tanaman cabai dengan jumlah tanaman sekitar 2000 lubang saja. Alhamdulillah untuk bulan-bulan kemarin kita mendapatkan harga yang bagus, sehingga untuk biaya produksi dapat kita tutup walaupun dengan biaya produksi cukup tinggi 13.000 rupiah. Alhamdulillah kita dapat sisa atau kita dapat penghasilan bersih 45 juta rupiah. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengenge semangat marani petani Arko Mulyo ora kampanye.